Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap belajarnya belum? Pasti dong. Nah, di sini Kak Lili akan membimbing adik-adik untuk belajar fisika materi perpindahan kalor. Sebelum itu, Kakak mau tanya nih sama kalian. Masih ingat gak apa itu kalor? Iya, pintar. Kalor adalah energi yang berpindah. Nah, energi yang berpindah ini dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian rasakan ketika berada di posisi SpongeBob, Patrick, dan Squidward? Iya, betul. Tubuh kalian akan merasa lebih hangat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena peristiwa ini merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan kalor. Sedangkan SpongeBob dan kawan-kawan tidak menyentuh api unggun tersebut. Nah, kalian penasaran kan? Yuk kita mulai aja pembelajarannya. Nah, jadi perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Nah, perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita akan belajar konduksi, konveksi, radiasi, serta nantinya akan ada soal untuk adik-adik. Pembelajaran pertama kita yaitu konduksi. Kita mulai. Nah, konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan atom-atom atau partikelnya. Nah, untuk menghitung besar kalor yang merambat pada persatuan waktu, yaitu dengan rumus berikut. Nih, H sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana K adalah koefisien konduksi, A adalah luas penampang benda, delta T adalah perubahan suhu, dan L adalah panjang benda. Next, ada contoh peristiwa konduksi. Bisa dilihat dari gambar. Ketika kamu mengaduk teh yang masih panas menggunakan sendok besi, kalor akan berpindah dari teh panas ke ujung sendok besi, sehingga lama-kelamaan sendok yang kamu gunakan juga akan terasa panas. Dalam satuan waktu, apa yang menentukan besarnya kalor yang berpindah dari teh ke sendok besi? Yap, semakin besar perbedaan suhu antara teh dan sendok, dan semakin luas area untuk kalor berpindah, maka semakin cepat untuk kalor melakukan perpindahan. Tapi, semakin jauh jarak antara dua benda, perpindahan kalor akan semakin lambat. Oke, selanjutnya kita ke konveksi. Kita mulai. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor di mana zat perantaranya ikut berpindah akibat adanya perbedaan massa jenis atau kerapatan. Biasanya konveksi ini untuk fluida, bisa berupa zat cair maupun gas. Nah, untuk menghitung besar kalor yang mengalir tiap satuan waktu, yaitu dengan persamaan H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H kecil ini adalah koefisien konveksi termal, A adalah luas permukaan fluida, delta T adalah perubahan suhu. Nah, di sini ada contoh peristiwa dari konveksi. Ketika kita memanaskan air menggunakan teko. Nah, lihat di gambar, bagian bawah air yang dipanaskan
akan terlebih dahulu terasa panas karena lebih dekat dengan api. Kemudian, air yang sudah panas akan pindah ke atas. Nih. Sehingga posisi bawah teko tergantikan dengan air yang belum panas. Perpindahan air panas ini adalah contoh proses dari konveksi. Massa jenis air panas itu lebih kecil atau ringan dari air dingin, sehingga air yang panas berpindah ke atas. Nih. Dan dingin turun ke bawah. Nih, bisa dilihat di gambar. Akibatnya, panas atau kalor akan berpindah menjauhi sumber panas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Bisa dilihat, ini adalah rumus untuk mencari besar intensitas radiasi, yaitu dengan emisivitas atau E dikali dengan tetapan Boltzmann dikali dengan T, suhu mutlak pangkat 4. Berikut merupakan contoh peristiwa dari radiasi. Contohnya seperti ketika kita di dekat dengan api unggun, tubuh kita akan merasa panas. Kemudian contoh yang kedua itu adalah sinar matahari yang dapat merambat sampai ke bumi. Dan yang ketiga yaitu adalah jemuran yang cepat kering ketika diletakkan di bawah sinar matahari. Ini merupakan contoh dari peristiwa radiasi. Kenapa bisa begitu? Karena radiasi ini merupakan perpindahan kalor secara pancaran dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Misalnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita ke soal. Nah, di sini ada soal pengayaan untuk adik-adik belajar mandiri di rumah. Bisa dikerjakan secara mandiri atau secara berkelompok bersama teman-teman. Oke, itu saja dari Kak Lili. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kakak hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.